Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, kita kembali bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana kita sudah bahas beberapa poin terkait dengan dosa-dosa yang tidak sampai yang diancam masuk ke dalam api neraka. Artinya jika hal itu tidak diampuni oleh Allah, maka dia tidak akan bisa selamat dari api neraka. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan membunuh. Bagaimana Islam sangat melarang kaum muslimin secara khusus dan umat manusia secara umum membunuh orang lain dengan tanpa alasan yang benar. Oleh karena itu dalam Islam, ikhwah, membunuh, menumpahkan darah itu memiliki mekanisme yang rumit. Tidak bisa semua orang melakukannya. Ada kode etiknya, ada aturan standingnya, ya, yang harus dilaksanakan, dan itu aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, yang ketujuh yaitu aklatur riba, makan riba. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, perlu kita ketahui dalam syariat kita selalu disebutkan makan riba. Makan riba ini, ikhwah, bukan berarti tidak ngapa kalau kita itu minum riba misalnya, atau harta riba itu tidak mengapa kalau kita bangunkan rumah atau kendaraan. Enggak itu yang dimaksud, ya, tidak itu yang dimaksud. Menggunakan riba, menggunakan harta riba, baik dia dengan cara dimakan, diminum, dihirup, apalagi dibelikan pada benda-benda yang lain, maka semuanya termasuk dalam kategori larangan. Minadz dzunubil lati tubiqu sahibuha ar-riba. Di antara dosa yang dapat membuat celaka pelakunya adalah riba. Wa qad qala al-haqqu fil ladzina ya'kuluna ba'da an balaghahum tahrimullahi lahu riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan untuk orang-orang yang makan riba setelah dia tahu, setelah sampai kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba. Jadi di sini orang yang telah tahu bahwasanya, orang yang telah sampai kepada mereka berita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba,
maka Allah Subhanahu wa taala ancam orang tersebut ya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Karena dia sudah tahu berita larangan sudah sampai kepada dirinya. Demikian ikhwah, apalagi kalau dia sudah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalian. In kuntum mu'minin, apabila kalian itu benar-benar seorang yang beriman. Fa illam taf'alu, kata Allah, kalau kamu tidak melakukannya, fa'dzanu, umumkan fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, umumkan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah dengan sangat tegas mengatakan mereka yang makan riba, bahkan di sini bukan makan riba, yang mereka punya sisa-sisa riba, sisa-sisa, ya, hendaklah dihentikan makan uang riba tersebut, jangan dia gunakan. Apabila kalian memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ancaman dari Allah, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak melakukan, tidak menghentikan, maka umumkan perperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana Allah mengumumkan peperangan, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang kuat berperang melawan Allah Subhanahu wa taala? Ini dikarenakan ikhwah, dikarenakan sangat bahayanya riba ini. Ya, sangat bahayanya riba dan sangat diharamkannya riba ini. Fa in tubtum, namun apabila kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum la tudlimuna wa la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian tobat, maka ambillah harta modal kalian. Kalian tidak menzolimi dan juga tidak terzolimi. Tidak menzolimi artinya kalian tidak mengambil harta riba dari orang. Wala tudlamun, dan kalian juga tidak terkurangi harta pokok pangkal kalian. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini dengan tegas Allah mengatakan fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, umumkan perperangan dari Allah dan Rasulnya. Itu ikhwah. Dan ini sudah memberikan kesan bahwasanya dosa riba itu sangat luar biasa. Kemudian ikhwah, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa man 'ada fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa, artinya mereka yang sudah sampai ayat tadi itu dan atau ayat-ayat lain yang menyatakan haramnya riba, ya, seperti wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba, ditambah lagi fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, mereka yang tidak berhenti umumkan akan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Kalau sudah sampai ayat-ayat diharamkannya riba kepada dirinya, tapi dia tidak juga berhenti atau dia mengulangi lagi perbuatan tersebut, faman 'ada faulaika ashabun nar. Barang siapa yang mengulangi lagi perbuatan tersebut, faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ikhwah, masih ingat pembahasan kita terkait dengan membunuh seorang mukmin, di mana Allah mengatakan man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya adalah neraka jahanam dan dia kekal selamanya. Kita sudah jelaskan di kajian lalu bahwasanya kekal selamanya ini bukan berarti orang tersebut kafir, tidak. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa ini. Kemudian ternyata di dalam masalah riba juga seperti itu, ikhwah. Ya, juga seperti itu. Jadi seolah
antara makan riba dengan membunuh manusia dengan alasan yang tidak benar, Allah Subhanahu wa taala mengancam masukkan ke dalam neraka dan dia kekal selamanya. Jadi sudah terbayangkan gimana dosa riba itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seolah dia hampir mirip dengan dosa membunuh orang lain, menumpahkan darah, melenyapkan nyawa orang lain. Dan memang ikhwah, riba ini la haula wala quwata illa billah, ya, bisa melenyapkan nyawa orang, bahkan menyelamatkan, membunuh orang pelan-pelan. Bahayanya riba, ikhwah. Ya. Faman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi lagi praktek riba, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka dan mereka kekal di dalamnya selamanya. Sudah kita jelaskan bahwasanya kekal di sini menunjukkan bahwa sangat beratnya dosa tersebut sehingga dia harus mengalami siksaan, melalui siksaan api neraka yang cukup lama. Ya, cukup lama, seolah itu merupakan hampir kekal, tapi tidak. Karena seperti yang sudah kita bahas, konsep ahli sunnah wal jamaah, yang kekal dalam neraka itu hanya orang-orang yang tidak muslim. Mereka kekal dalam api neraka walaupun mereka ada tangga ataupun derajat siksaan yang berbeda-beda. Demikian ikhwah, kadar siksaannya itu berbeda-beda, tapi kekalnya sama. Seperti Ali bin Abu Talib, ya, Abu Talib paman Rasulullah SAW yang dia punya jasa membantu Rasulullah SAW dalam penyebaran, dalam pembelaan beliau, dia masuk neraka kekal selamanya. Tapi tentunya derajat ataupun tingkatan neraka yang dia dapati tidak sama dengan Abu Jahal yang dengan terang-terangan mengancam, dengan terang-terangan melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan terang-terangan konfrontasi dengan Rasulullah SAW. Demikian juga Abu Lahab, bahkan ada ayat terkait dengan Abu Lahab. Tentu beda, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Beda lagi dengan orang munafik, lebih parah lagi, ikhwah. Orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam, ya, ini juga tempatnya kekal dalam neraka. Mereka yang pura-pura Islam, ya, tapi sebenarnya mereka kafir, mereka lebih parah lagi dibandingkan orang kafir yang terang-terangan mengatakan kami itu bukan muslim dan kami memerangi kalian. Makanya Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak-keraknya neraka, asfal yang paling bawah. Sudah kita jelaskan bahwasanya linari darokat. Untuk neraka itu ada tingkatan. Darokat itu tingkatan ke bawah. Semakin ke bawah, semakin dahsyat siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, konsep ahli sunnah wal jamaah, untuk orang kafir mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan adapun orang muslim, seberapa banyak pun dosa yang sudah dia lakukan semasa di dunia dan di akhirat dia tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikhwah azallahu wa iyyakum, dia harus melewati neraka. Dia dibersihkan dulu tuh, diazab dulu dia di neraka. Demikian hingga akhirnya suatu hari nanti, mau cepat atau lambat sekali, mereka tetap akan Allah keluarkan dari api neraka karena mereka bukan orang yang kafir. Yang lambat sekali inilah termasuk membunuh orang lain, ya, membunuh orang lain, makan riba, sama, ya. Maka diungkapkanlah yang mereka terlalu lama tinggal di neraka dengan ungkapan khalidina fiha. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalimat khalidina fiha bukan berarti di sini makan riba itu kafir. Demikian juga orang yang membunuh orang lain itu dikatakan kafir. Kemudian ikhwah,
Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba adha'afan mudha'afah, dengan berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian sukses, agar kalian beruntung. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian dengan neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir. Di dalam ayat ini Allah jelas mengatakan la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, hai orang yang beriman. Karena memang yang dipanggil ini haruslah orang-orang yang beriman. Beriman terhadap Al-Qur'an, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, percuma ini. Pengharaman riba ini percuma. Karena pada dasarnya kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, dia nggak akan indahkan panggilan ini. Ya, sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kan Allah yang mewajibkan. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Dipanggil yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kalimat ini kalimat orang-orang yang beriman, yang dipanggil juga orang-orang yang beriman. Karena kalau dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, percuma diwajibkan kepada dia ibadah puasa. Dia tidak akan melakukannya karena mereka tak yakini perintah itu dari Allah. Demikian ikhwah, ini juga demikian. Ya, yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman, kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, ingat, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kalian makan riba berlipat ganda. Ikhwah, kalau kita perhatikan ayat la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, jangan kalian makan riba yang berlipat ganda. Apakah ini bisa dijadikan, bisa diambil mafhum mukhalafah dengan artian kalau riba yang berlipat ganda itu diharamkan, tapi kalau ribanya tak berlipat ganda tak diharamkan? Karena di sini dikaitkan dengan la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, yang berlipat ganda. Jadi kalau misalnya dia pinjam 100.000 dipulangi 150.000, ini kan berarti berlipat ganda. Atau dipulangkan 300.000 sampai ribanya sampai 200% misalnya, itu baru nggak boleh. Tapi kalau seandainya 2,5% nggak masalah karena nggak berlipat ganda. Kalau 1% nggak masalah. Apakah demikian? Tidak, ikhwah. Kalimat adha'afan mudha'afah, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kalian makan riba yang berlipat ganda. Berlipat ganda di sini, ikhwah, tidak bisa dijadikan sebagai tidak bisa disimpulkan dari kalimat tersebut mafhum mukhalafahnya, mafhum kebalikannya. Kalau adha'afan mudha'afah maka nggak boleh, tapi kalau tidak adha'afan mudha'afah maka dibolehkan. Itu kesimpulan yang tidak benar dan ini tidak dibolehkan. Kenapa demikian, ikhwah? Azallahu wa iyyakum. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, yaitu dalam rangka kharaja makhrajal ghalib. Kenapa disebutkan adha'afan mudha'afah? Karena pada saat itu umumnya praktek riba itu selalu mengambil ribanya itu berlipat ganda. Makanya Allah berbicara dengan kondisi pada waktu itu. Jangan kalian jadikan sebagai, jangan kalian ambil riba yang berlipat ganda. Jadi bercerita tentang kondisi pada saat itu, bukan berarti kalau nggak berlipat ganda itu dibolehkan. Karena secara umum, secara mutlak Allah sudah katakan bahwasanya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti tidak berhenti dari melakukan praktik riba, maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqulu. Allah juga Subhanahu wa taala mengatakan wa man 'ada fa ulaika sabun nar fiha khalidun. Barang siapa mengulangi lagi praktek riba, maka untuk mereka
mereka menjadi penghuni neraka dan mereka kekal selamanya. Ini sudah jelas ikhwah bahwasanya adha'afan mudha'afah itu bukanlah tidak bisa dijadikan sebagai tidak bisa diambil darinya kesimpulan mafhum mukhalafah. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Demikian. Kemudian waqad addahu Rasulullah SAW fil hadithi al-muttafaqan alaihi wahidan min sab'ati dzunubin tubiqu sahibuha. Dan Nabi SAW telah menyebutkan para pemakan riba ini yang disebutkan dalam hadis, yaitu yang disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, salah satu dari dosa yang dapat membuat celaka si pelakunya. Wa fi sahihil Muslim, dalam kitab Sahihain, wa fi Sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi kalianlah ya 7 dosa yang dapat membuat celaka. 7 dosa. Ijtanibu ikhwah. Ijtanibu ini salah satu model ataupun uslub bahasa Arab yang menunjukkan larangan. Ya. Yang menunjukkan larangan. Jangan, jauhilah. Kalau larangan itu kan jangan lakukan, jangan makan, jangan minum, jangan pergi, itu kan larangan. Termasuk juga di dalamnya ijtanibu, jauhilah. Bahkan kalimat jauhilah ini ikhwah larangan yang lebih lebih kuat ketimbang sekedar melarang. Demikian ikhwah. Seperti begini, jangan kamu membunuh seseorang. Itu lebih lebih kuat lagi kalau larangan itu, jauhkan diri kan dari membunuh orang lain. Makanya kalau kita lihat ikhwah, seperti pengharaman khamar, ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamar, judi, undi nasib, berhala, ini termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah. Atau juga ada bahasa lain, di selain jauhilah juga dengan bahasa jangan dekat. Ya, jangan dekat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabu az-zina. Janganlah kalian mendekati zina. Jadi jauh-jauhlah, jangan dekat-dekat. Ya, demikian ikhwah. Jadi lawan daripada jauhilah sinonim ya daripada jauhilah sama dengan jangan mendekat. Ya, jangan mendekat. La taqrabu, jangan mendekat. Berarti jauhilah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, bukan hanya perzinahan tok yang diharamkan, tapi semua perkara yang bisa menjurus kepada perzinahan, maka itu semua juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti berkhalwat, berdua-duaan dengan yang bukan mahram, bersentuhan dengan yang bukan mahram, semuanya itu bisa mengarah kepada perzinahan. Makanya jangan dekat-dekat. Kalau itu terjadi, maka orang tersebut berarti sudah mendekat pada perzinahan. Ketika dia mendekat saja sudah dikatakan dia sudah berdosa, konon lagi dia melakukan. Hanya saja ketika mendekat dia masih zina yang belum dikatakan zina yang hakiki. Ketika dia sudah melakukan perzinahan tersebut dengan memasukkan kemaluan ke tempat yang tidak dihalalkan, maka itu zina yang hakiki. Yang apabila dia sudah menikah, dia dihukum rajam sampai mati. Yang apabila dia seorang yang belum pernah menikah, maka dia dicambuk 100 kali, ditambah dengan pengasingan selama 1 tahun. Itu ikhwah, itu kalimat jangan dekati. Ya, makanya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berada di dalam surganya Allah katakan fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah yang di surga ini terserah yang mana saja, tapi satu, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kalian dekat-dekat pohon ini. Jangan kalian dekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Nanti kalian termasuk orang-orang yang zalim.
Ternyata Nabi Adam alaihissalam dekat, udah dekat akhirnya tertarik untuk memakannya. Kalau dia tidak dekat, insya Allah nggak tertarik. Tapi karena dia dekat, maka dia menjadi tertarik. Itu ikhwah. Makanya termasuk juga masalah ini, riba ini, fajtanibu, 7 permasalahan, 7 dosa yang membuat pelakunya itu akan hancur, akan binasa, ya. Maka disebutkan ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhi kalianlah dari 7 dosa yang dapat membuat celaka pelakunya. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Ya Rasulullah, apa saja itu? Beliau mengatakan asyirku billah. Beliau bersabda, mensekutukan Allah, wasihir, sihir, ilmu sihir. Artinya mereka yang mempelajari ilmu sihir dan mengajarkan ilmu sihir itu akan membuat celaka si pelakunya. Ya, bahkan bukan sekedar celakanya, ikhwah, masuk neraka, bahkan kekal selamanya. Karena sihir itu hukumannya potong kepala. Darbu bisayf, haddus sahir darbatan bisayf, kata Rasulullah. Hukuman bagi orang yang tukang sihir yaitu dipenggal kepalanya. Kemudian wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh orang lain yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Bedanya ikhwah, kalau membunuh orang lain maka dia mendapat kisos, juga harus dibunuh. Sama-sama dibunuh. Sihir hukumannya dibunuh. Bedanya kalau sihir itu kufur, dibunuh kufran atau murtaddan. Kalau membunuh orang lain, dia dikisos sebagai haddan, hukuman. Beda. Jadi orang tukang sihir itu dibunuh dengan posisi dia sudah kafir. Adapun orang yang membunuh orang lain, ya, dia juga mendapat hukuman bunuh, tapi posisi dia masih sebagai seorang muslim. Bahkan ketika dia dikisos, pengkisosan itu sebagai penghapus dosa yang sudah dia lakukan. Wa aklu riba, wa aklu mal yatim, wa aklu malil yatim, makan riba dan makan harta anak yatim. Ikhwah, perlu kita di sini kita tegaskan bahwasanya, sekali lagi bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengatakan jauhilah, tadi kan jauhilah syirik, jauhilah sihir, jauhilah jangan sampai membunuh orang lain, jauhilah makan riba, jauhilah makan harta anak yatim. Ikhwah rahimanallah, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Rasulullah SAW menyebutkan dengan kata-kata makan, termasuk dalam ayat wala ta'kulur riba, la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa. Jangan kalian makan riba dengan berlipat ganda. Kalimatnya ini ikhwah, ini kita ulang lagi, ya. Kalimat jangan kamu makan, jangan kamu makan di sini, ini juga tidak bisa disimpulkan dari sana, yaitu mafhum mukhalafahnya. Jangan kamu makan uang riba, jangan kamu makan hasil riba. Taib, kalau diminum gimana? Kalau uang tersebut dibuatkan rumah bagaimana? Kalau uang tersebut belikan kendaraan gimana? Kalau uang tersebut dibelikan ke tanah gimana? Yang penting nggak makan. Kalau uang tersebut diberikan pakaian, baju segala macam, gorden rumah, sofa, kulkas dan lain-lainnya gimana? Tidak dimakan. Enggak ikhwah, itu tidak bisa dijadikan mafhum mukhalafah. Ya, tidak bisa dijadikan mafhum mukhalafah. Kenapa demikian? Karena makan di sini disebutkan karena umumnya yang namanya harta itu memang digunakan untuk makan umumnya. Ya. Dahulu itu ya untuk makan intinya. Terus kenapa mereka bangun rumah? Itu sisa dari makan. Setelah makan tersisa, baru mereka bangun rumah, baru mereka beli kendaraan. Demikian ikhwah. Kalau seandainya ada uang hanya untuk beli makanan, tidak bisa beli pakaian, tidak bisa beli kendaraan, pasti kita akan pilih yang penting makanan. Kita selamatkan dulu diri kita. Jadi disebutkan makan ini juga termasuk kharaja makhrajal ghalib. Karena umumnya yang namanya harta itu ya digunakan untuk makan dahulu. Itu yang primer. Ya, itu yang primer dari semua yang primer.
Ya, sebagaimana kan kita kebutuhan primer kita sandang, pangan, papan. Dari sandang, pangan, papan ini mana yang paling top, yang paling penting dari tiga ini? Kita katakan pangan. Ya, kita nggak apa-apa nggak beli sandang asalkan pangannya cukup. Demikian ikhwah. Kita nggak apa-apa nggak pakai papan, artinya nggak apa-apa nggak punya tempat tinggal. Tapi makan kita cukup apa enggak? Kita bisa jual tempat tinggal itu kita demi untuk mendapatkan makan. Itu ikhwah. Jadi penyebutan di sini la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Jangan kalian makan riba dengan berlipat ganda. Ini juga aklu riba, aklul mal yatim, itu makan riba dan makan harta anak yatim. Di sini maksudnya ikhwah, umumnya orang menggunakan harta tersebut untuk makan. Bukan berarti untuk yang lain-lain untuk yang lain dibolehkan, enggak. Tetap semua tidak dibolehkan. Saya berikan lagi contoh. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makan daging babi. Ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir. Diharamkan pada kalian bangkai, darah dan daging babi. Muncul pertanyaan, kalau lemak babi gimana? Tulang babi, kalau sop tulang babi itu gimana? Demikian ikhwah. Jadi kalau usus babi itu gimana? Kalimat lahmul khinzir, daging babi, diharamkan daging babi. Kenapa? Kharaja makhrajal ghalib. Karena umumnya ya orang ketika menyembelih hewan itu ingin makan dagingnya, bukan lemaknya. Jadi ketika Allah katakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir, walahmul khinzir, diharamkan pada kalian bangkai, darah dan daging babi. Oh, berarti yang diharamkan daging babi saja, lemaknya tidak. Enggak begitu ikhwah. Ya. Sekali lagi, karena ini kharaja makhrajul ghalib. Taib. Wa aklul mal yatim, dan makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Ikhwah, bukankah banyak ngemakan harta yang lain-lain? Ya, mencuri misalnya. Kenapa mencuri tidak termasuk dalam ini? Dalam 7 yang dapat membuat celaka. Apalagi misalnya merampok misalnya. Ikhwah, ini disebutkan dikarenakan mudahnya harta ini didapati. Sebagaimana yang sudah pernah kita definisikan, yang dikatakan al-yatim huwa man mata abuhu walam yablugh, yang meninggal ayahnya tapi dia belum balik. Makanya apabila ada seorang ayah meninggal dunia, dia memiliki banyak harta, diwariskan kepada anak-anaknya, tapi anak-anaknya ini masih anak-anak yatim, masih kecil, mungkin masih 6 tahun, masih 4 tahun. Terus harta ini diberikan kepada mereka, kan suatu hal yang nggak mungkin. Ya, suatu hal yang nggak mungkin. Maka akhirnya dikelolalah harta ini oleh misalnya pamannya atau ibu kandungnya sendiri misalnya yang mengelolanya. Ya, karena ketika matinya ataupun meninggalnya seorang suami, kalau dia punya anak ini kan punya hak terhadap harta tersebut. Si ibu juga punya hak, ada bahagiannya. Ya, si ibu dia mendapat 1/8. Sisanya diberikan kepada anak jika di sana ada anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian ikhwah, kan bisa saja perlu kita ketahui bahwasanya si ibu yang meninggal suaminya, ketahuilah jika anak-anak yang ditinggalkan suaminya itu jika anak-anak yang ditinggalkan suaminya itu masih belum balik, maka anak-anak ini disebutkan anak yatim. Bahkan anak kandung sendiri yang lahir dari rahim si ibu, anak kandungnya itu dikatakan anak yatim. Demikian. Jadi seorang wanita yang meninggal suaminya, sementara suaminya itu meninggalkan anak-anak yang belum balik, baik anak kandung dia sendiri ataupun dari anak bawaan suami, maka dia sesungguhnya si wanita tersebut sedang memelihara anak yatim. Tentu si ayah kan punya harta yang menjadi jatah untuk anak-anaknya. Si ibu tentu sangat mudah dong mengambil harta si anak. Ya, sangat mudah sekali mengambil harta si anak. Misalnya si anak ini ternyata dapat bahagian satu, yang laki-laki misalnya dapat 2 miliar, yang perempuan 1 miliar, banyak hartanya kan. Kan bisa saja seorang si ibu mengambil, ini kan anakku, ya sudah aku ambillah sekehendak dia.
Ikhwah, kalau sampai dia mengambil sekehendaknya bukan untuk keperluan si anak, tapi untuk kemewahan si ibu, dia beli tas Hermes misalnya, ya, dia beli tas mahal misalnya, apalagi dia beli mobil Ferrari misalnya. Kalau uangnya si anak ini banyak, intinya dia berfoya-foya dengan uang harta bahagian si anak, maka ibu ini termasuk makan harta anak yatim. Karena anak yatim nggak tahu menahu tentang hartanya, dikasih saja boneka selesai dia. Dia nggak tahu harta itu berapa, harta dia berapa. Saking mudahnya orang menzolimi anak yatim ini, ikhwah, makanya Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Padahal banyak cara-cara yang lain menzolimi ataupun mengambil harta orang lain, tapi harta anak yatim ini disebutkan secara khusus karena mudahnya si wali anak yatim ini untuk mengambil hartanya. Pamannya misal bisa saja kan, dia kan nggak tahu yang namanya hartanya, namanya masih kecil-kecil. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Kemudian apalagi watawalli yaumaz zahfi, dan berpaling lari dari peperangan. Ini juga dosa yang menyebabkan seorang itu celaka. Wa qadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh seorang wanita mukmin yang suci, ya, menuduh mereka berzina. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, intinya adalah di sini mereka yang makan harta riba, baik dimakan maupun tidak dimakan, mereka yang menggunakan harta riba, maka dia mendapatkan ancaman yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ulaika ashabun nar, mereka adalah para penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya, yang menunjukkan sangat lamanya dia berada di dalam api neraka. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan kalau kita lihat ikhwah, ya, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencela habis-habisan tentang orang-orang yang makan riba ini, ya. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, kita sering merinding lah kalau mendengar ini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah bagi orang-orang yang masih bersikukuh dengan praktek ribanya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka kemudahan untuk mengganti profesi-profesi mereka dari profesi riba ini kepada profesi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwa azallahu wa iyyakum. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu memiliki 73 pintu. Kemudian aisaruha ayyankihar rajulu ummah. Dosanya yang paling ringan, ya. Dosa yang paling ringan yaitu sama seperti seorang menzinai ibu kandungan. Itu dosa riba yang paling ringan. Jadi riba itu ada 73 pintu dosa. Dan di antara 73 ini yang paling ringan dosanya sama seperti menikahi ibu kandung sendiri. Ikhwah, dalam Islam mereka yang menikah dengan mahram itu hukumnya bunuh loh. Mereka yang menikah dengan mahramnya itu hukumannya bunuh. Demikian ikhwah. Kemudian kalau yang paling ringan dosanya sama seperti mereka yang berzina ataupun menikahi ibu kandung sendiri, gimana yang di atasnya? Tentu lebih dahsyat lagi. Kita lihat lagi ikhwah, sabda Nabi SAW, ataitu laital usriya bi ala qaumin butunuhum kal buyuti fihal hayyatu tara min kharijin butunihim. Aku pada malam Isra dan Mi'raj, aku mendatangi satu kaum di mana kaum tersebut perut mereka tuh sebesar rumah. Butunuhum kal buyut. Perut mereka itu sebesar rumah. Fiha hayyat, di dalam perutnya tersebut
ternyata banyak ular-ular berbisa. Tara min khariji butunihim, yang bisa terlihat dari luar perutnya. Jadi ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Mungkin yang dimaksud di sini perutnya itu transparan. Apakah dikarenakan ada yang bergerak-gerak di perutnya itu maka dikatakan disimpulkan di perutnya itu ada ular, ataukah bisa terlihat? Kalau kita lihat di sini tara min khariji butunihim, yang terlihat dari luar, berarti perut itu transparan. Demikian ikhwah, nampaklah di sana ular yang mematuk-matuk perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faqultu man haula'i ya Jibril. Aku bertanya, ya Jibril itu siapa sampai seperti itu? Perutnya sangat besar, di dalamnya bukan usus tapi ular yang menyiksa mereka dari dalam. Itulah dia. Man haula'i ya Jibril. Siapa mereka Jibril? Qala haula'i aklatur riba. Mereka adalah yang makan riba. Kembali disebutkan kata-kata makan. Bukan berarti kalau minum boleh, enggak. Mereka adalah yang menggunakan harta riba. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ada lagi satu hadis yang menyebutkan di mana seorang itu di neraka ketika Rasulullah SAW melihat neraka, di sana ada seorang yang sedang berenang-renang di genangan air yang warnanya merah. Dia berenang ke pinggir, dan di pinggir itu ada seorang yang siap dengan banyak batu. Ketika orang ini sampai ke pinggir, si orang laki-laki yang ada di pinggir sungai ini memasukkan batu ke mulut orang ini. Dimasukkan batu, dipaksa masuk ke dalam mulut orang ini. Akhirnya orang itu pun kembali ke tengah. Demikian ikhwah, berenang lagi dia ke pinggir, dipaksa lagi masuk, dilemparkan batu ke mulutnya. Demikian ikhwah, batu api neraka itu dilemparkan ke mulutnya. Itulah hukuman bagi para pelaku riba. Demikian ikhwah. Jadi memang luar biasa ikhwah riba ini, ya. Luar biasa. Bahayanya, peringatannya, kemudian ancamannya itu sangat luar biasa. Ya, sangat berbahaya sekali kalau seorang muslim melakukan praktek-praktek riba. Ya, semoga kaum muslimin yang sudah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, semoga Allah kuatkan hati mereka untuk meninggalkan praktek-praktek riba, profesi-profesi riba. Ya. Semoga Allah kuatkan mereka, Allah beri taufik dan hidayah agar mereka kuat untuk meninggalkan profesi itu. Ya, mungkin sekarang ini posisi dia posisi yang memang serba dimudahkan, ya. Di sana ekonomi yang mudah. Tapi apalah arti sebuah kemudahan kalau ternyata dia diancam dengan siksaan? Tidak ada artinya sama sekali dunia dan seisinya. Kalau seandainya kita diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahi ikhwah, sungguh dunia dan seisinya ini tidak ada guna sama sekali. Bukankah dahulu sudah kita bahas, ya, bahwasanya orang-orang kafir itu seandainya lau anna fil ardh jami'an laftadau bih, apabila milik mereka semua yang ada di muka bumi ini, mereka akan rela berikan itu semua demi untuk menebus diri mereka agar tidak diazab Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya. Itulah dia, sangat berbahaya. Jadi berapalah yang kita dapati? Berapalah yang didapati orang-orang yang masih berprofesi sebagai pelaku praktek-praktek riba? Berapalah? 1 juta, 10 juta, 100 juta sebulan, 200 juta sebulan, 1 miliar sebulan. Itu nggak sebanding dengan ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, nggak sebanding, sangat tidak sebanding. Apakah kita rela mengorbankan akhirat kita hanya untuk dunia yang yang sebentar? Apa kata Rasulullah SAW? Mali wad dunya innama ana ka musafir istadalla tahta syajarah summa raha wa tarak. Aku dan dunia ini apalah dunia ini? Aku itu hanyalah sebagai seorang musafir
seperti seorang musafir istadalla tahta syajarah yang sedang beristirahat di bawah sebuah pohon. Setelah selesai istirahatnya, kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah dunia kita. Kita akan pergi meninggalkan dunia ini dan akan menuju ke kampung kita yang abadi. Di sana kampung kita, bukan di sini kampung kita, ikhwah. Ini hanya tinggal lewat. Makanya Allah banyak mengingatkan kita, dan juga kita sering mendengar kalimat ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sering sekali kita dengar, ikhwah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu dan lebih utama. Kemudian di ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama, lebih baik untuk kalian, wa abqa, dan lebih kekal. Akhirat lebih kekal. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Apakah kita rela mengorbankan akhirat kita yang kita selamanya di sana demi hanya yang untuk hanya beberapa menit saja? Kenapa demikian, ikhwah? Karena kan perbandingan waktu antara dunia dan akhirat itu sama dengan 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Alfasanat mimma ta'uddun. 1000 tahun yang kamu hitung. Artinya kalau kita hitung-hitung, kalau kita tinggal di dunia ini usia 70 tahun, 100 tahun, itu pun sangat jarang. Paling hanya beberapa menit saja, ikhwah. Apakah kita rela mengorbankan kehidupan kampung akhirat kita yang abadi sana hanya untuk persinggahan sementara yang hanya beberapa menit? Kita saja kalau pergi ke jalan tol, masuk jalan tol, duduk ke rest area, nggak cukup 1 menit, 2 menit. Paling tidak kita makan, kita butuh toilet dan seterusnya, tempat kita istirahat. Setelah kita istirahat, baru kita tinggalkan tuh rest area kita. Demikian, ikhwah. Tapi itu butuh tidak 1 jam, 2 jam. Minimal gitulah 2 jam. Tidak semenit, 2 menit, ikhwah. Dan kita di dunia ini hanya semenit, 2 menit, 3 menit begitu. Kemudian kita korbankan akhirat kita yang sangat luar biasa itu. Rela kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Dengan jelas-jelas Allah katakan, fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ikhwah, adakah Allah mengatakan ini untuk membunuh orang lain? Ada enggak? Adakah Allah mengatakan ini perangi? Umumkan peperangan dari Allah Rasulnya bagi orang-orang yang berzina. Nggak ada. Tapi untuk riba ada, ikhwah. Fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan peperangan dari Allah Rasulnya. Dahsyat riba ini, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Makanya sejak mundu tala'ul fajr Islam, munculnya fajar Islam, ikhwah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan riba ini karena memang sangat berbahaya untuk kehidupan dunia. Dan ingat, tidak akan membuat seorang itu berhasil. Kalaupun berhasil, dia tetap akan dibebani rasa yang tidak nyaman. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dosa yang ke-7, yaitu memakan uang riba. Kemudian saya kira itu saja, karena yang ke-8 yaitu aklu amwalin nasi bil batil, makan harta manusia dengan cara yang batil. Insya Allah akan kita bacakan di kajian yang akan datang atau pada kesempatan yang akan datang. Demikian, ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan terlebih dahulu dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, sewaktu masih menikah, mantan suami saya meminjam online dengan menggunakan nama saya. Saat itu saya sempat menolak karena takut dosa riba, tapi karena dipaksa, akhirnya jadi memakai nama saya. Saat kami cerai, cicilan belum selesai, tapi dia tidak mau melunasinya
karena takut dosanya. Akhirnya saya lunasi dengan menggunakan uang saya. Apakah saya juga masih dihukumi dosa? Dan apakah yang dia lakukan kepada saya termasuk zalim? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik bagi ibu yang bertanya. Ikhwah, perlu kita ketahui kalau suami yang berhutang itu hutang suami, bukan hutang istri. Ya, hutang suami bukan hutang istri. Demikian juga kalau istri yang berhutang, itu hutang istri bukan hutang suami. Ketika sepasang suami istri seorang laki dan seorang wanita menikah, masing-masing mereka punya hutang, itu hutang ditanggung masing-masing. Taib, bagaimana kalau hutang muncul setelah mereka berumah tangga? Setelah mereka berumah tangga, tetap hutang suami, hutang suami, hutang istri, terkecuali kalau istri berhutang untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya untuk beli beras. Karena sebenarnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan ini kewajiban suamilah untuk memudah, untuk diberikan kepada anak dan istrinya. Demikian. Adapun istri itu hanya membantu. Seharusnya suami yang utang, bukan istri yang utang. Istri itu menggunakan apa yang sudah ada, apa yang diberikan oleh sang suami. Demikian ikhwah. Jadi kalau suami yang mengutang, maka itu hutang suami. Demikian ikhwah. Apalagi kasusnya seperti yang disebutkan tadi. Ini jelas suami yang menzalimi sang istri. Pinjaman-pinjaman online, ya, apa bahasanya, ojol ya. Pinjaman-pinjaman online ikhwah, ini jelas riba. Jelas riba. Demikian ikhwah. Ya. Dan seorang suami tidak layak untuk memperlakukan istrinya seperti ini. Kalau Anda merasa nafkah yang diberikan itu kurang, gunakan saja potensi Anda untuk mendapatkan nafkah tersebut, tapi dengan cara yang halal. Adapun seorang istri tidak boleh memaksa suaminya untuk memberikan lebih dari kesanggupannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seseorang itu memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquh, barang siapa yang rezekinya disempitkan oleh Allah, falyunfiq mimma atahullah, maka infakkan saja apa yang telah Allah berikan kepada dia. Ya, kalau Allah dia dapatkan sedikit, ya sedikit yang diberikan. Allah berikan banyak, banyak yang diberikan. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini tentunya suami itu yang wajib lakukan oleh suami adalah yang terpenting adalah halalnya, bukan banyaknya. Lebih bagus lagi sudah banyak halal, jelas itu lebih bagus lagi, itu yang ideal. Tapi kalau tidak bisa banyak, yang penting halal walaupun hanya sedikit. Itu yang harus kita berikan kepada keluarga kita. Jangan kita menjadi pengkhianat keluarga. Kita mengkhianati keluarga kita, kita khianati istri kita, kita khianati anak-anak kita dengan memberi mereka uang haram. La haula wala quwata illa billah. Enggak layak seorang suami yang seperti ini. Demikian ikhwah, enggak layak. Kita ingin istri kita salehah, kita ingin anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Berikan mereka harta yang jelas halal. Kalau Anda pun mendapatkan harta yang enggak jelas kehalalannya, jangan berikan kepada mereka ikhwah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Yang tengah-tengahnya itu perkara yang enggak jelas. Dibilang halalnya sepertinya halal, dibilang haramnya sepertinya haram. Jangan bawa harta ini ke rumah. Jangan bawa. Jangan sekali-sekali bawa. Demikian. Pastikan apa yang Anda bawa itu yang halal. Apalagi kasus seperti ini, memaksa dengan nama istri untuk melakukan riba. La haula wala quwata illa billah. Jelas ini sebuah tindak kezaliman. Kemudian tak mau bayar lagi, la haula wala quwata illa billah. Jadi sebenarnya ya, ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesabaran ya atas ujian ini, insyaallah innallaha idza ahabba qauman ibtalah.
sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seseorang dia akan uji. Terkadang ujian itu dari suami sendiri, terkadang seorang suami mendapat ujian dari istri sendiri, terkadang ujian dari orang tua sendiri, terkadang ujian dari anak-anak sendiri, terkadang ujian dari tetangga. Istri anak bagus, tetangga yang masya Allah, haula wala quwata illa billah, itu semua ujian. Jadi ibu yang mendapat ujian ini bersabarlah, dan kalaupun ibu mau tidak mau harus melunaskan karena atas nama ibu. Dan para debt collector itu bisa memaksa, kadang-kadang menteror. Insya Allah ya ibu tidak mendapatkan dosa riba ini, dan suami ibu fix dia melakukan kezaliman terhadap diri ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah dan taufik. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya masih akan kita bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa orang tua yang tidak menafkahi anak, Ustaz? Dan apakah yang harus dilakukan anak? Silakan, Ustaz. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Orang tua yang tidak menafkahi anak, salah satu kewajiban orang tua yang menafkahi anak. Orang tua yang dimaksud bukan ibu ya. Orang tua yang dimaksud itu bukan ibu, tapi sang ayah atau suami. Ya, suami. Dan dalam masalah ini ikhwah azallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang kita sebutkan tadi, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah dia memberikan nafkahnya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Intinya dia wajib memberikan nafkah walaupun semampunya. Ya, kalau dia lapangkan keluarganya maka fabiha wa ni'mah. Ya, fabiha wa ni'mah. Makanya Rasulullah SAW memberikan spirit kepada para suami untuk memberikan kelapangan pada para istrinya, pada anak-anaknya. Bahkan apa yang dia berikan itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang kalau dia berikan uang tersebut ke jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu kepeng dinar yang engkau berikan untuk jihad fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu lil masakin, wa dinarun anfaqtahu liraqabah. Satu kepeng dinar yang engkau berikan untuk orang miskin, satu kepeng dinar yang engkau berikan untuk memberikan orang hamba. Wa dinar anfaqtahu li ahli, dan satu kepeng dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Dinarun anfaqtahu ala ahli khairun. Sungguh kepeng dinar yang engkau berikan kepada keluargamu itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang yang tiga tadi. Demikian ikhwah, ini menunjukkan bahwasanya seorang suami di samping dia wajib untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, maka dia juga harus berusaha untuk memberikan kelapangan pada anak dan istrinya. Jangan sampai dia meninggalkan anak istrinya yaitu dalam keadaan yang miskin. Akhirnya mereka pun melakukan ta'af, mereka pun akhirnya meminta-minta. Demikian ikhwah. Apa ayatnya? Wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatum di'afan khafu 'alaihim. Wal yakhshal ladzina taraku, hendaklah takut seseorang meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan lemah dan meminta-minta. Jadi seorang suamilah yang bertanggung jawab. Demikian ikhwah. Jadi sangat jelas sekali bahwasanya seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, dan istri tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Makanya seorang istri kalau dia punya harta lebih dan dia keluarkan zakat hartanya, jika suaminya miskin dia boleh memberikan zakat hartanya ini kepada suami, dan si suami menggunakan harta zakat ini untuk menafkahi anak dan istrinya. Demikian ikhwah, sebagaimana kejadiannya Zainab radhiyallahu anha, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Waktu itu Zainab radhiyallahu anha punya sekian harta dan dia ingin menzakatkan, mengeluarkan zakatnya. Dan Abdullah bin Mas'ud suaminya
mengatakan saya dan anak-anakmu itu lebih berhak untuk mendapatkan zakat itu. Akhirnya Zainab radhiyallahu anha ini bertanya kepada Rasulullah, masa sih saya mengeluarkan zakat untuk suami dan anak-anak saya? Nanti akhirnya uang zakat itu digunakan untuk kebutuhan. Lantas apa jawab Rasulullah? Ternyata benar, mereka lebih berhak. Itu menunjukkan bahwasanya istri ya tidak bertanggung jawab terhadap suami dan anak-anaknya dalam masalah nafkah. Walaupun kalaupun dia mau berikan ya bagus ya, itu bagus, tapi wajib tidak, ikhwah. Suamilah yang berkewajiban untuk memberikannya. Makanya suami nggak boleh mengeluarkan zakat. Dek, ini zakat harta abang untuk kamu ya, Dek. Nah, ini zakat harta ayah untuk kamu ya, Nak. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka semua berada di bawah tanggung jawab sang suami. Demikian, ikhwah rahimahullah. Tapi ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan senantiasa memberikan kita hidayah tetap berada di jalan yang lurus, sebagaimana doa kita dalam setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Demikianlah ikhwah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya undur diri dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.